أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وكرم وعظم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. واعلموا أن الله قد قال في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستبقوا الخيرات. أما بعد. Yang saya muliakan dan semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa, para kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Para santri, baik santri baru maupun santri yang lama, untuk pesantren Al-Lisan, semoga tetap selalu istiqomah dan semoga semuanya tercapai cita-citanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma. Alhamdulillah, tentu kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setelah sekian bulan lamanya kita libur. Setelah kita semuanya libur dikarenakan melaksanakan puasa Ramadan dan merayakan hari raya Idul Fitri, dan alhamdulillah pada malam ini, pada subuh ini adalah merupakan subuh perdana kita mengadakan kajian-kajian khususnya untuk para kaum muslimin muslimat dan wabil khusus juga untuk para santri pondok pesantren Al-Lisan. Tentu kita semuanya berharap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, sehat yang berkah, umur yang berkah, karena hanya dengan keberkahan tersebut akan membawa diri kita semuanya semakin dekat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan mensyukuri nikmat Allah, maka semuanya ini akan jadi berkah. Karena kalau sehat tapi tidak berkah, tidak ada gunanya. Kita diberikan umur yang panjang tapi umur kita tidak berkah, juga tidak ada gunanya. Bagaimana supaya umur kita selalu berkah? Maka diantaranya kita jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat yang paling besar, nikmat yang paling tinggi dan sampai kepada puncaknya adalah nikmat husnul khotimah. Mudah-mudahan kita nanti diambil oleh Allah Subhanahu wa taala umur kita dalam keadaan husnul khotimah. Karena dengan husnul khotimah tersebut insyaallah kita semuanya akan menjadi manusia yang selamat dunia dan akhirat. Maka ikhwafillah, para kaum muslimin, jemaah sholat subuh, para santri pondok pesantren Al-Lisan, jangan lupa selalu bersyukur. Cari alasan bagaimana agar kita selalu bersyukur kepada Allah. Baik itu kita diberikan nikmat kecil, diantaranya apa? Nikmat yang seringkali kita lupa untuk kita syukuri adalah nikmat sehat. Kedua mata kita bisa melihat setelah habis bangun tidur. Kedua telinga kita masih bisa mendengar. Lisan kita masih bisa berbicara. Kedua tangan kita, kedua kaki kita bisa bergerak sesuai dengan fungsinya dengan baik. Itu adalah nikmat yang sangat besar yang harus kita syukuri. Karena janji Allah dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan apabila kalian selalu bersyukur, kata Allah, atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, la azidannakum, Allah akan tambah. Maksudnya apa? Ditambah keberkahan di dalamnya. Sehatnya berkah, umurnya berkah,
semuanya berkah. Sehingga dengan keberkahan tersebut akan dijauhkan dari berbagai malah penyakit. Bahkan dengan keberkahan tersebut insya Allah kita akan selalu semakin dekat, membuat diri kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebaliknya kata Allah, Allah mengecam kepada kita, wala in kafartum, jika kalian tidak mau bersyukur. Allah berikan nikmat sehat, digunakan kesehatan itu untuk bermaksiat kepada Allah. Allah gunakan kedua mata kita, namun kedua mata kita tidak digunakan untuk kebaikan. Allah berikan lisan kita, namun lisan kita justru digunakan untuk selalu berkata kotor, ya, berkata bohong, mencela, mengumpat, memaki dan lain sebagainya. Tapi Allah berikan lisan kita, pergunakanlah dengan mengucapkan kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, kata-kata yang baik. Di antaranya apa? Pergunakan lisan kita untuk memperbanyak berzikir. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub, kata Allah. Karena sesungguhnya dengan berzikir, dengan memperbanyak mengingat Allah, baik itu dengan ucapan alhamdulillah, kan? Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu adalah merupakan kalimat-kalimat yang baik. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Karena sesungguhnya dengan berzikir, dengan memperbanyak mengingat Allah, insya Allah hati kita akan menjadi tenang. Kalau hati kita sudah menjadi tenang, insya Allah dalam mengarungi kehidupan ini kita akan bisa mengarungi dengan baik. Karena bahagia dan tidaknya seseorang itu bukan semata-mata karena hartanya. Orang kaya belum tentu bahagia, orang miskin belum tentu juga sengsara. Kebahagiaan itu datang dari hati, bukan dari materi. Ganteng tapi kalau hatinya nggak bahagia, hidupnya nggak akan bahagia. Cantik, kalau hatinya nggak bahagia, hidupnya nggak akan bahagia. Ini udah jelek, ya kan? Miskin, hidup lagi. Ini kan? Hatinya tidak pernah ingat kepada Allah. Nauzubillahi min dzalik. Maka mari sehari-hari jadikan hati kita itu untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalian sebagai santri Pondok Pesantren Al-Ihsan, perbanyak hati kalian itu selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena janji Allah, dengan mengingat Allah, dengan memperbanyak berzikir, maka insya Allah hati kita akan menjadi tenang. Ayuhal hadirin, kaum muslimin dimanapun anda berada, para pemirsa, para jemaah sholat subuh, para santri Pondok Pesantren Al-Ihsan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Shalawat beserta salam mari kita selalu aturkan dari baju dengan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya yang berkumpul di surau Al-Ihsan ini kelak selalu mendapatkan syafaatnya dari Rasulullah dan berkumpul dengan Rasulullah bersama di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Para hadirin, para pemirsa, para jemaah sholat subuh, para santri Pondok Pesantren Al-Ihsan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak terasa Ramadan sudah meninggalkan kita. Dan Ramadan itu anak-anak pasti akan kembali tahun depan, pasti. Ramadan yang baru saja meninggalkan kita pasti akan kembali tahun depan. Namun tidak ada pun satupun manusia yang bisa menjamin kalau kita bisa bertemu dengan Ramadan tersebut. Bisa jadi Ramadan yang baru saja meninggalkan kita adalah Ramadan yang terakhir. Maka dari itu apa yang kita lakukan? Kalau di bulan Ramadan kalian selalu sibuk dengan sesuatu yang bisa menjadikan diri kita dekat kepada Allah. Para santri sibuk dengan membaca Al-Quran, sibuk dengan menghafal Quran, sibuk dengan sholawatnya, sibuk dengan belajarnya. Jangan sampai itu hanya berlaku di bulan Ramadan saja. Tapi di luar Ramadan, memasuki bulan Syawal seperti sekarang ini, justru apa yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan tersebut justru harus berlangsung kontinu, terus menerus. Di bulan Syawal ini justru kita lebih tingkatkan lagi. Kalau di bulan Ramadan kita rajin sholat sunnah, sholat tarawih, sholat witir, sholat duha, bahkan sholat tahajudnya. Nah di bulan Syawal ini justru begitu. Jangan sampai ibadah-ibadah yang kita lakukan itu hanya berlaku di bulan Ramadan saja. Tapi di bulan berikutnya justru kita kembali jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalian sebagai santri Pondok Pesantren Al-Ihsan.
Jadikan hari demi hari yang kalian lakukan itu dengan suatu hal yang positif, dengan suatu hal yang baik, dengan ibadah kepada Allah, dengan memperbanyak baca Quran, menghafal Al-Quran, memperbanyak belajar. Kenapa? Kalau kalian di pondok pesantren ini hanya kerjanya tidur, di surau tidur, di dalam kamar tidur, di aula tidur, apa yang akan terjadi nanti? Justru kalian hanya akan mendapatkan apa? Tidak mendapatkan ilmu, justru hanya mendapatkan apa? Pertumbuhan tubuh, gemuk, ya kan? Gemuk, besar, tapi ilmunya tidak ada. Maka lalui hari-hari tersebut dengan memperbanyak belajar. Kenapa? Karena hanya dengan belajar ini kalian bisa mengetahui, bisa mendapatkan suatu ilmu yang mungkin sebelumnya kalian tidak dapati. Jangan pernah berpikir, masih awal, masih baru kok, baru masuk pondok untuk apa belajar. Jangan seperti itu. Justru di awal pertama kalian masuk pondok ini perbanyak belajar, sehingga nantinya dengan berjalannya waktu ilmu yang kalian peroleh insya Allah ilmunya akan maksimal. Maka di dalam Al-Quran dikatakan oleh Allah, fastabiqul khairat. Allah memberikan motivasi kepada kita, terutama kepada para pelajar, para santri. Allah memberikan motivasi apa? Fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah untuk dalam kebaikan. Jika teman di dalam kamar kalian, teman ini udah hafal 2 juz, saya harus hafal 3 juz. Teman ini bisa bahasa Arab, saya bisa. Teman ini bisa sholawat, saya bisa. Teman ini saya bisa berdakwah, bisa pidato, saya juga bisa. Teman saya bisa bahasa Inggris, saya juga bisa. Jangan berpikir, teman saya seperti itu, saya nanti aja. Ya, teman mau belajar, kata kalian apa? Nanti aja. Kata-kata nanti ini tidak akan bisa menjadikan kalian sukses. Jika kita menunda suatu kebaikan, maka insya Allah kalian hanya akan memperoleh kegagalan. Mungkin kenapa kalau di bulan Ramadan kita rajin, ayo. Di bulan Ramadan kita rajin ibadahnya, bacaan Qur'annya kita rajin, belajarnya kita rajin. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini anak-anak, para pemirsa jemaah sholat subuh, para santri pondok pesantren Al-Ihsan, itu tidak ada setan yang menggoda kalian, tidak ada. Karena di bulan Ramadan itu iza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah, ya. Iza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah, ya. Wa sudifatis sayatin. Apabila sudah masuk Ramadan itu surga dibuka, ya, kemudian setan itu akan diikat oleh Allah. Ada yang mengatakan itu setan semuanya dilemparkan ke lautan. Sehingga tidak ada setan yang menggoda kalian. Maka di bulan Ramadan itu kalian itu semangat untuk beribadahnya. Sholatnya semangat, belajarnya semangat, baca Qur'annya semangat. Kenapa? Karena tidak ada setan yang menggoda. Tapi ingat, setelah di luar Ramadan memasuki bulan Syawal seperti saat ini, semua setan yang dibelenggu, yang diikat itu semuanya akan dibangkitkan kembali. Nah, di situ setan akan merasa dendam pada kalian. Ini nih, dulu saya nggak bisa menggoda dia karena bulan Ramadan. Sekarang. Ingat, setiap manusia ingin melakukan kebaikan, maka 7.000 setan itu akan menggoda kalian. Satu manusia, 7.000 setan. Misalnya Haikal, satu manusia nih. Ini yang akan menggoda Haikal 7.000 setan. Di saat mau belajar, kata setan, tak usah belajar. Untuk apa nanti, besok masih ada. Di saat suruh balik ke pondok, besok ya, masih lama. Itu setan. Setan ini tugasnya adalah ingin mempengaruhi manusia, ingin menjerumuskan manusia, ingin menjadikan manusia itu tidak menjadi manusia yang baik di hadapan Allah. Itu tugas setan. Di saat, ya misalnya gini, Aris ini pengen sholat tahajud. Kata setan, dari sudah apa sholat tahajud, ngantuk. Nanti kalau kamu masuk tuh, kamar mandi situ ada setan tuh, ada hantu, akhirnya tak jadi sholat tahajud. Setan ini selalu menakut-nakuti kita, menggoda kita agar kita itu jauh dari Allah. Ya. Nopi pengen sholat tahajud nih, pengen banget. Pas mau turun tiba-tiba terasa takut. Saya turun nanti tiba-tiba di dekat seng tuh ada pocong, ada ini. Itu setan. Maka kalian sebagai santri apa yang harus kita lakukan? Perbanyak membaca doa ta'awuz. Apa itu doa ta'awuz? A'udzubillahi minasyaitonir. Awali itu mau makan baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim agar makannya berkah. Biar waktu makan kita tidak digoda setan, sehingga kalian tidak makan berdiri. Di saat mau makan duduk kata setan, tak usah makan duduk. Padahal duduk itu sunnah Rasul. Mau minum tak usah duduk, berdiri ya. Itu setan.
Makanya minum es sambil berdiri, sambil lari. Oh, itu setan. Maka minum yang baik menurut sunnah Rasulullah adalah minumnya duduk atau jongkok. Habis sekolah kalian haus banget musim panas, beli es. Wah, asik kalian minum sambil berdiri. Berjalan lagi. Allahumma astagfirullahaladzim. Allahu akbar. Tak boleh. Sunnah Rasulnya itu kalau minum itu harus duduk atau jongkok. Ini udah berdiri lagi, kan? Minum lagi, makan berdiri lagi. Tahu? Sebagai santri itu harus menggunakan ciri dalam pola makan, mau minum atau mau apapun harus sesuai dengan sunnah Rasulullah. Ingat, setan itu tugasnya menggoda agar manusia itu menjadi manusia yang terjerumus, manusia yang gagal. Ya kan? Di saat si Ahmad nih mau belajar nih, datang setannya. Setan ini bisa berbentuk siapapun, bisa berbentuk teman kalian, pinjam raga kalian. Bisa si Ahmad mau belajar, mau baca Quran, datang temannya nih berbentuk siapa? Berbentuk Angga. Wah, aku baca Quran katanya. Nanti kita ngomong-ngomong yuk, kita ngomong apalah akhirnya tak jadi. Karena imannya si Ahmad tidak kuat, akhirnya tergoda. Oh iya, kan masih ada soleh, masih ada besok, masih ada lusa. Menunda sesuatu kebaikan itu adalah merupakan ciri-ciri orang akan menjadi orang-orang yang gagal. Mau belajar, datang temannya, apa mah katanya. Ya kan, saya mau belajar diajak ke Rama, yuk kak ke sana yuk beli sosis, tak jadilah belajarnya. Maka kalian tuh setiap hari perbanyak membaca ta'awuzubillah minasyaitonirrajim. Mau kemana saja, mau ke WC baca auzubillah, ya, mau kemana pun lah kaki kita melangkah perbanyak. Kenapa? Karena setan ini adalah musuh yang nyata, aduwwum mubin, tapi tak kelihatan. Kalau seandainya setan ini kelihatan, apa yang akan kalian lakukan? Ayo, Aziz, Firman, ya kan? Setan ini kelihatan, ya kan? Udah jelek, PC lagi, hitam lagi, pendek lagi misalnya setannya. Ada depan kita lagi. Apa yang kita lakukan? Ayo, yang perempuan nih, santri putri, para ustazah, mau sholat, tiba-tiba depan ada setan semua nih, hitam, pendek, gendut, ya kan, PC lagi, ya hidung mancungnya kayak jambu pelampuk, kayak macam ditabrak truk, ya kan. Selang boleh, tahu selang? Tahu apa selang itu bahasa Indonesia itu? Juling ya. Kalau melihat sini tapi matanya ke sana, itu pandangan menipu namanya. Makanya orang yang seperti itu pasti menang lawan kita. Oh ini nih tidak natap saya, padahal dia natap kita kan. Itu orang juling. Orang juling itu selang. Ya kan? Misalnya saya menatap sini, siapa namanya ini? Wai. Kata ya, itu tidak natap saya, natap sana, padahal natap dia. Itu juling. Itu udah selang, celang, pesek, gendut, kan? Petang boleh, jangan gelang. Apa yang harus kita lakukan? Pasti kalian itu siap-siap siaga, mau sholat bawa ketepel. Itu ada setan, saya ketepel matanya kan. Karena setan ini tidak kelihatan, tapi setan ini musuh yang nyata, maka kita kadang justru mudah terpengaruh. Kalau seandainya setan itu nampak, enak banget kalian mau kemana-mana bawa ketepel. Ada setan ketepel itu. Karena Allah menciptakan setan ini adalah merupakan aduwwum mubin, musuh yang nyata tapi tidak kelihatan, ya seperti itu. Maka apa yang harus kita lakukan? Perbanyak membaca auzubillahi minasyaitonirrajim. Ingat, setan untuk para santri itu adalah menunda-nunda untuk melakukan kebaikan. Mau belajar, kata setan tak usah, untuk apa belajar? Ada PR, tak usah kerjakan, tanpa nanti korupsi berjemaah. Apa di sekolahnya kerjakan sama-sama, itu namanya korupsi berjemaah. Yang ngasih contoh dan yang nyontoh sama-sama tidak baik, sama-sama dosa, hati-hati. Ada tugas dari gurunya, santri dikerjakanlah di kelas itu sama-sama. Itu namanya korupsi berjemaah. Itu bagian daripada tidak baik, jangan dilakukan. Kalau PR itu kerjakan dengan betul, kerjakan sendiri, bukan nyontek. Belajar jujur dari hal yang kecil, gitu. Karena kalau orang jujur ini, insya Allah ilmunya akan barokah. Itu. Kemudian para santri Pondok Pesantren Al-Ihsan, tidak ada sesuatu yang mustahil. Ingat itu ya. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Artinya apa? Apa yang menjadi niat kalian para santri, cita-cita kalian, tujuan kalian itu akan tercapai jika kalian itu betul-betul manjadda wajadah. Siapa yang sungguh-sungguh pasti bisa. Kata Syamah, saya pengen jadi menghafid Quran, tapi tidak mau hafal. Ya kan? Ngomong terus di kamar ngomong, di teras ngomong, kena dongeng tuh, bicara terus ya, bicara masa lalu. Orang yang bicara masa lalu itu tidak akan menjadi orang maju.
Sama dengan belajar sejarah. Orang yang selalu belajar sejarah di sekolah-sekolah itu tidak akan maju-maju. Karena pelajaran sejarah itu hanya mempelajari masa lalu, tidak ada belajar masa depan. Dulu zaman ini kerajaan ini, wah itu dulu. Yang dipelajari masa lalu terus. Ya, tidak ada pernah belajar masa depan. Dari sekarang kalian harus bisa menatap. Dari sekarang kalian harus bisa menata. Apa sih tujuan kalian tuh mundo? Ingat, niat harus disertai kemauan. Cuma nanti dengan hanya niat. Kata firman, saya nanti pengen jadi orang pintar bahasa Inggris, tapi tak mau belajar, tidak bisa. Saya pengen bisa bahasa Arab, saya ingin bisa baca kitab kuning. Baru ya sekali masuk kelas tidak baca kitab kuning, mundur. Pindah lagi kelas 1. Astagfirullahaladzim. Tapi sekarang udah pindah lagi kelas 2 mungkin ya. Oh iya, baru lihat kitabnya ya udah takut. Gimana mau bisa pintar bang? Mandang kitab kuning, tidak ada harkatnya karena kuning. Ya kalau kuning-kuning itu. Ini kan kuning kitab ilmu. Kalau kuning-kuning yang ngambang-ngambang itu jangan. Memang harus takut. Saya itu paling jujur ya, saya itu Pak kalau udah lihat kuning-kuning bawahnya pengen nyiram. Ya, tapi kalau kitab kuning itu ilmu. Baru mandang satu kali udah mundur. Jangan. Ingat, orang yang berputus asa itu adalah bagian daripada setan. Jangan. Justru bagaimana caranya agar saya bisa baca kitab kuning? Dia belajar. Tanya sama abangnya, ini apa sih? Jangan kan cuma maknanya. Mau baca saya bingung. Apa bacanya? Maka nahunya harus dipelajari. Jangan takut terhadap sesuatu. Jangan mudah menyerah terhadap sesuatu. Saya tidak bisa. Kata Aulia. Baru lihat saya tak bisa. Jangan menyerah sebelum berperang. Pelajari dulu. Allah memberikan sesuatu, menciptakan sesuatu itu untuk dipelajari. Ya, ingat inna ma'al usri yusran dalam Quran. Sesungguhnya di balik kesulitan itu ada kemudahan. Tidak ada sesuatu yang mustahil di dunia ini kalau kita mau belajar. Saya dulu begitu. Saya dari pondok, saya kuliah ngambil jurusan ekonomi. Di situ ada pelajaran akuntansi, macam-macam statistik. Saya bingung ini pelajaran apa ini? Karena selama di pondok itu yang ada pelajaran bahasa Arab, ya, nahwu dan lain sebagainya. Masuk perkuliahan kita diperkenalkan dengan ilmu akuntansi, perbankan dan lain sebagainya. Apa ini ilmu ekonomi, syariah dan lain sebagainya. Awalnya saya minder, ini ilmu yang saya tidak paham kata. Tapi saya sadar bahwa setiap Allah memberikan ilmu itu pasti setelah dipelajari pasti ada kemudahan. Insya Allah saya bisa mengetahui, oh ini begini dalam ilmu ekonomi akuntansi itu ada ini. Nah, sama dengan kalian. Kalau awalnya kalian tidak pernah melihat kitab kuning, setelah mondok baru lihat kuning ya, bingung ini apa ini kok kuning semua tulisannya hitam-hitam, tidak ada harkatnya, tidak ada maknanya lagi. Maka di saat guru kalian mengajar, simak dengan baik-baik, jangan bengong, jangan tidur. Ciri-ciri orang gagal itu karena terlalu banyak tidur. Orang banyak tidur anak-anak, di mana saja, di pondok atau di mana, pasti hidupnya akan gagal. Iya, jangan banyak tidur, kurangi tidur semua. Makanya Rasulullah itu sedikit tidurnya. Beda dengan kalian, kalau kalian kan sedikit tidur di musola, tidur khusyuk gini nih, dengarkan, kirain khusyuk. Ya Allah, si A ini khusyuk, ya Allah, ternyata tidur di mimpi pula, mimpi ngejar tayang. Ada yang mimpi, yang perempuan mimpi minum es, Rahma mimpi daging goreng sosis, khusyuk gini nih. Kirain saya itu khusyuk mendengarkan apa yang saya sampaikan, ternyata tidur. Kan itu. Jangan tidur, ya Aulia ya. Semangat Aulia. Apalagi Aulia tidak sekolah lagi kan, semangat. Jangan ini. Ya Allah, akhlaknya baik santri itu nunduk gini nih. Ternyata tidur. Gitu ya Allah. Ya, ingat tidur itu sesuatu yang nikmat tapi merupakan sesuatu yang gagal. Ya. Makanya kalian terus istiqomah, waktunya tidur di kamarnya itu para santri itu, waktunya tidur. Jangan ngomong. Oh, cerita lah masa lalu dulu saya pernah jualan waktu saya SD dengan teman-teman. Ya pasir saya anggap nasi, beras, kasih air, jualan pakai tempurung. Oh dulu saya suka main tembak-tembakan, ada yang laki-laki. Dulu terus cerita, padahal masa lalu. Tahu sama cerita masa lalu, masa depan. Saya pokoknya sukses, saya bisa bahagiakan orang tua saya, pokoknya harus kuliah. Apapun caranya begitu. Saya bisa baca kitab kuning, saya bisa menghafal Quran kan masa dulu terus yang dicerita. Mau sekolah cerita masa lalu, di pondok cerita masa lalu. Kapan masa depan kalian? Kan gitu. Jadi begitu anak-anak ya. Jadi intinya sebagai santri, kalau kalian ingin sukses, cita-cita kalian ingin tercapai, maka
Satu hal yang harus kalian lakukan, belajar. Belajar banyak hal. Belajar ilmu agama, ilmu-ilmu yang lainnya, belajar Al-Quran. Ya, yang tulisannya yang belum baik, belajarlah menulis dan lain sebagainya. Tapi ingat, penting apa? Kedepankan akhlak. Ilmu kalian sekilo, rahmah, akhlaknya harus 2 kilo. Artinya apa? Harus lebih baik akhlaknya, baru ilmunya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan hari ini, hari Minggu, kalian semuanya libur. Ya, nanti kita bersih-bersih yang belum selesai itu, bentuknya yang tinggi itu, selesaikan. Gimana caranya? Yang dekat rumahnya pinjam alat, pinjam arit ke apakah, bersihkan. Jadikan pondok itu pondok kalian. Jangan jadikan pondok itu hanya jadi tempat nginap, tempat tidur, tempat makan. Tapi kalian harus sadar, ada rasa memiliki. Oh, ini pondok saya. Oh, ini kamar saya. Bagaimana kamarnya agar selalu rapi. Begitu. Kamar jangan sampai kayak seperti kapal pecah. Ingat, hari ini kita akan koleksi semua kamarnya. WC-nya juga akan kita periksa sama-sama. Ya, karena saya terus terang, saya itu paling tidak suka kalau melihat sesuatu itu nggak bersih. Karena apalagi kebersihan itu bagian daripada iman. Santri itu identik dengan bersih. Bersih orangnya, bersih pakaiannya, bersih tempat tinggalnya. Cukup sekian. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.